Partai Coklat nih yang Partai Coklat itu apa? Partai Coklat itu polisi dan ASN. Pemenang pemilu ini sebenarnya Jenderal Sigit dan Jenderal Tito nih. Ya, saya kira belum apa-apa DPR sudah mau mencoba otoriter. Sejak kapan mereka punya hak untuk melarang anggota DPR untuk bersuara tentang apapun? Partai baru. Apa partai baru? Partai Coklat. Kami di PDI Perjuangan terus terang sedih karena yang dimaksud Partai Coklat ini sudah barang tentu adalah oknum-oknum kepolisian, dan saya kira pemegang kuncinya adalah Listio Sigit. Ini saya sampaikan pimpinan, ini udahlah, tidak ada duanya, netralnya luar biasa. Saking netralnya, mendekat ke tempat TPS saja takut. Halo para pemirsa yang budiman, saya doakan semoga sehat selalu dan dilancarkan semuanya. Istilah Partai Coklat kini populer. Jadi Partai Coklat kini menjadi frasa yang lazim digunakan selama Pilkada 2024. Padahal Partai Coklat dikaitkan dengan intimidasi dan intervensi terhadap masyarakat. Bahkan anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Nasdem, Yoyok Rio Sudibyo, termasuk yang terang-terangan mengutarakan peran Partai Coklat dalam Pilkada. Pada Senin 25 November 2024, Yoyok bahkan secara terbuka mengutarakannya dalam forum rapat Komisi 1 bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Menteri Pertahanan Syafri Samsudin. Yoyok mengawali pembahasan soal netralitas TNI yang menurutnya tak tertandingi. Mantan perwira Angkatan Darat itu kemudian membahas kebangkitan Partai Coklat yang menyinggung tentang keterlibatan institusi kepolisian dalam politik nyata Indonesia. Ini masalah netralitas. Netralitas TNI ini saya sampaikan, TNI udahlah, tidak ada duanya. Netralnya luar biasanya, saking netralnya mendekat ke TPS saja takut, kata Yoyok dalam rapat. Mantan perwira Angkatan Darat itu kemudian membahas kebangkitan Partai Coklat yang menyinggung tentang keterlibatan institusi kepolisian dalam politik nyata Indonesia. Ini beberapa poin yang Bapak sampaikan: upaya mitigasi konflik, penguatan penegakan hukum, tegas terhadap penyimpangan pilkada seperti money politik dan black campaign. Demokrasi zaman sekarang kan ngerti semua bagaimana brutalnya, kata ex Bupati Batang itu. Di media ini yang lagi kencang-kencangnya ada Partai Coklat. Tidak mungkin kalau kita enggak tahu. Yoyok menegaskan kualitas kepala daerah terpilih berkorelasi erat dengan kondisi divergensi penyelenggaraan pilkada. Kalau pencetakan pimpinan yang melalui demokrasi ini melahirkan pimpinan yang tidak benar, mau sampai kapan? 2/3 dari kepala daerah yang ada di Indonesia ketangkap hukum, cecar Purnawirawan Mayor Arhanud ini. Yoyok menegaskan meski ada permainan politik dari institusi kepolisian, seharusnya TNI segera mengambil tindakan tegas saat pilkada. Negara ini kebetulan saja bahwa seluruh pimpinan yang ada harus keluar dari permainan politik, karena memang kayak gini, kata Yoyok. Tapi saya harapkan TNI mengambil peran lebih lagi untuk menjaga netralitas dan menjaga pemilu yang jurdil, pungkasnya. Aja karena belum, atau mungkin karena nggak keambil. Nah, ini sampai kapan TNI netral itu, sampai kapan? Kalau netral dalam artian pilihannya silahkan, tapi kalau misalkan sudah di depan mata ngelihat ada penyimpangan, apa undang-undang TNI yang bisa mau bicara hukum? Kalau Polri-nya masih Listio Sigit, sampai berbulu di gelas nggak akan ada perubahan, Pak. Bayangin gelas bisa bulu, Pak. Jadi ini
Kalau Pak Prabowo sudah mengganti Kapolri, mungkin kita bicara hukum, karena saya percaya banyak perwira-perwira yang tidak mau institusi Polri rusak oleh Kapolrinya. Tapi kalau masih dia yang jadi Kapolri, nggak ada harapan, Pak. Itu yang pertama. Kalau hukum politik tadi, kalau Pak Prabowo tidak menemukan kekuatannya sebagai presiden, nggak usah ngomong politik. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang bisa mengubah para penguasa ini, kalau ada kerumunan dan ada HP, Pak. Dua ini aja. Kemarin revisi undang-undang pilkada yang bermaksud membegal putusan Mahkamah Konstitusi bubar jalan gara-gara apa? Banyak orang berkumpul di depan gedung DPR dan di berbagai kota, bubar jalan. Jadi nggak usah ngomong politik, nggak ngomong hukum. Bisa nggak kita bawa orang sebanyak-banyaknya? Saya kira bubar tuh. Kenapa? Karena semua yang dukung ini juga saya kira tidak dengan hati yang bersih. Kan ini ilmunya Edgar Hoover nih, Edgar H. Hoover, ya, yang mengumpulkan semua kasus-kasus para elit-elit. Silakan lu nyolong datamu sama gua. Ini kan mereka di tiang gantungan, Pak. Jadi kalau dibilang mereka dukung Jokowi itu dengan tulus ikhlas, enggak. Semua pada takut. Karena apa? Ya banyak dosanya. Kalau nggak ada dosanya, emang takut. Kayak Bu Mega, misalnya, emang gua pikirin, suka lu, panggil gua katanya sama Kapolri. Kan gitu nih. PDIP minta Kapolri bertanggung jawab. Menurut Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto, demokrasi saat ini sedang dalam bahaya. Ia bahkan menilai peran Partai Coklat yang saat ini tengah mengejar target Jokowi. Rakyat sudah gelisah dengan keterlibatan Partai Coklat yang mengabdi pada keluarga dan ambisi kekuasaan Jokowi, katanya. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menegaskan bahwa anggota Partai Coklat yang dimaksud adalah seorang polisi. Karena itu, ia meminta pertanggungjawaban kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Karena yang dimaksud Partai Coklat ini sudah barang tentu adalah oknum-oknum kepolisian. Cuma karena tidak hanya satu tempat, mungkin sebaiknya kita tidak menyebut oknum-oknum, ucap dia. Tapi ini sudah sesuatu yang bersifat dari komando, dan saya kira pemegang kuncinya adalah Listio Sigit. Beliau bertanggung jawab terhadap institusi yang dia kendalikan, yang dia pimpin, yang ternyata merupakan bagian dari kerusakan demokrasi kita. Ini tanggung jawab yang saya kira harus dipikul sepanjang sejarah ini, kata Deddy. Nah, para pemirsa yang budiman, bagaimana menurut Anda? Apakah ini merupakan alibi partai yang kalah dalam pilkada untuk mengkambing hitamkan institusi kepolisian, dan sejauh mana mereka dalam membuktikannya? Dan ataukah ini hanya sekedar hoak belaka dari mereka? Ini masyarakat malah jadi bingung, karena sepanjang masa kami baru dengar ada Partai Coklat yang mereka gaungkan. Demikian para pemirsa, semoga bermanfaat bagi Anda. Silahkan apabila ada saran dan kritik dan komentar yang membangun untuk bisa mengisi kolom komentar pada kolom komentar yang telah disediakan.